Kinan menghentikan langkahnya di ambang pintu saat melihat Bibi Mia mendorong koper besar keluar dari walk-in closet kamarnya. Mau dibawa kemana koper itu, Bi? Tentu suara itu membuat Bibi Mia terjingkat lalu kebingungan. Anu. Nona Lisa yang memerintahkan untuk mengembalikan barang-barangnya ke kamar sebelah. Kinan memejamkan matanya sejenak sembari menarik nafas dalam-dalam untuk tidak mengeluarkan emosi. Lalu di mana dia sekarang? Mungkin ada di kamarnya, Tuan. Bibi Mia sama sekali tidak berani memandang tuannya kalau sudah begini. Letakkan koper itu dan Bibi sebaiknya turun bantu Diana mengemasi barang-barangnya. Dia akan pergi, lalu perintahkan Pak Hendro mengantar Diana sampai keluar kota tempat ayahnya tinggal. Baik, Tuan. Sahut Bibi Mia walau kenyataannya Kinan sudah lebih dulu melesat pergi. Di sudut lain, Lisa tengah membereskan meja riasnya di walk-in closet kamar yang bisa dia tempati. Dia pun merasakan ada seseorang masih dan berdiri tidak jauh darinya. Letakkan saja di sana, Bi. Akan aku bereskan besok pagi, aku sudah ingin tidur. Tubuhku rasanya sakit semua, ujar Lisa tanpa menoleh ke belakang. Dia masih disibukkan menata make up dan skincare miliknya. Apa karena caraku tadi begitu kasar hingga dia merasa sakit di sekujur tubuhnya? Gumam Kinan dalam hati. Oh, Lord. Tidakkah Kinan sadar bagaimana dia memperlakukan Lisa tadi? Bi, panggil Lisa lagi karena orang yang dia sangka ada di sana adalah sang bibi. Sampai akhirnya dia menindai pandangannya ke belakang. Ken. Sebutnya, cukup terkejut ternyata yang berdiri di sana sedari tadi adalah Kinan. Kembali ke kamar, titah Kinan dengan ekspresi datarnya. Melihat Kinan yang tidak pernah manis kepadanya, mengingatkan apa yang barusan dia lihat. Ketika bersama Diana, Kinan nampak lembut bahkan suaminya itu bisa mengusap air mata buaya Diana lalu memeluknya penuh kasih sayang, seperti itulah pemandangan menyakitkan dari atas balkon beberapa saat lalu. Ini kamarku, sahut Lisa dengan wajah datarnya lalu kembali menyibukkan diri menata meja rias. Lisa, letakkan barang-barang itu dan kembali ke kamarmu, kita sekarang sudah berada di satu kamar, jangan membantah. Kinan meninggikan suaranya. Namun Lisa tetap tidak menghiraukan. Jalan sendiri atau aku yang akan membawamu, ancam Kinan kembali. Tidak bisakah dia bermanis-manis padaku sedikit saja? Pria menyebalkan. Bisa-bisanya aku jatuh cinta pada pria sepertinya. Harus aku reparasi hatiku supaya tidak oleng seperti ini. Lisa terus saja menggerutu dalam hatinya. Hingga... lepas. Kinan menarik paksa Lisa untuk keluar tapi wanita itu tetap bertahan dengan posisinya. Aku tidak mau satu kamar dengan iblis sepertimu. Bentak Lisa diiringi kekuatan untuk terlepas dari genggaman Kinan. Kinan menyeringai. Membuat Lisa kembali takut. Aura itu sama seperti tadi sebelum Kinan menyantap tubuhnya bagai serigala yang kelaparan. Aku tidak suka dibantah, Lisa. Jadi jangan membuat iblismu ini kembali melukaimu, ucap Kinan tenang tapi dingin, jalan sendiri atau aku tarik tanganmu dengan paksa. Lisa menahan sekuat hati untuk tidak mengeluarkan air mata. Dengan kekesalan yang mengendap di dadanya, dia menghentak lantai lalu memilih pergi ke kamar Kinan sendiri daripada harus menggunakan adegan tarik-menarik tubuhnya. Sudah lelah, dia takut kondisi ini berpengaruh pada bayi dalam kandungannya. Sampai di kamar, atensi Lisa tertuju pada koper yang ada di dekat pintu walk-in closet. Biarkan saja Bibi yang membereskan besok. Dia kini sedang membantu Diana membereskan pakaian karena kakakmu itu akan pergi malam ini juga. Kamu tidak mengantarnya? Ucap Lisa sinis menuju ke sis ranjang. Ada Pak Hendro, jawab Kinan santai. Oh,
Sahut Lisa yang sudah bersiap membaringkan tubuhnya. Katanya ayah sakit, ucap Kinan kemudian. Sakit. Pekik Lisa yang seketika kembali berdiri menghadap Kinan. Pria itu hanya terdiam memperhatikan istrinya yang nampak bingung dan khawatir. Hingga Lisa bergerak untuk meninggalkan kamar. Mau kemana lagi? Suara itu datar dan menghentikan langkah Lisa. Lisa tidak menjawab, dia enggan berdebat. Sungguh dia begitu lelah kali ini. Belum lagi mendengar ayahnya sedang sakit. Kinan menggertakkan giginya karena Lisa tetap saja keluar dari kamar. Lisa turun ke lantai 1 menuju telepon rumah yang terletak di dekat tangga. Dengan lihai jemari itu menekan deretan angka untuk menghubungi seseorang yang tidak lain adalah ayahnya. Cukup lama obrolan antara ayah dan anak, sampai Lisa sempat meneteskan air mata karena teringat tidak ada yang merawat ayahnya di kampung sana. Tanpa dia ketahui, Kinan berdiri di tengah tangga. Dia awalnya ingin melihat apa yang Lisa lakukan, sejujurnya dia khawatir jika Lisa berniat kabur lagi. Tapi rupanya Lisa turun hanya untuk menelpon mertuanya. Lisa selesai berbincang dan bergerak untuk kembali ke kamar. Belum juga menyadari kehadiran Kinan di tengah tangga, dia sudah dikejutkan oleh suara bariton itu. Memang ponselmu di mana? Lisa menghentikan langkahnya di anak tangga pertama dan mendongak. Sudah beberapa hari ini ponselku mati. Kinan terdiam, sedikit terkejut. Apa Lisa berbohong? Meminta belas kasih? Tapi kalau diperhatikan selama beberapa hari ini dia tidak melihat Lisa menggenggaran ponsel. Biarlah Kinan hanyut dalam pikirannya yang sulit ditebak. Lisa memilih melanjutkan langkah melewati Kinan dan masuk ke kamar lebih dulu. Ponselnya mati. Memangnya dia tidak punya uang untuk membeli ponsel baru? Gaji bulanan di Morgan Group saat itu bahkan bisa untuk membeli lebih dari 2 gadget keluaran terbaru, pikir Kinan melihat punggung mungil itu menghilang di balik pintu kamar. Hari berikutnya sudah seharian Lisa menunggu kepulangan sang suami dari kantor. Tapi senja telah berganti malam, namun Kinan belum juga pulang. Aduh, kenapa sudah malam Kinan belum juga pulang? Bukan tanpa alasan Lisa berkali-kali membuka tirai ruang depan hanya untuk mengecek apa suaminya sudah kembali. Jika bukan karena janji Kinan yang akan membawanya pulang menemui ayah Wira, Lisa tidak akan melakukan ini. Saat dia sudah duduk lesu di sofa, kilatan cahaya mobil masuk ke sela-sela tirai yang sedikit terbuka. Ah, itu dia. Lisa pun kembali bersemangat keluar dan menunggu Kinan turun dari mobil. Tumben dia menungguku pulang di depan pintu, gumam Kinan dengan wajah lelahnya turun dari mobil. Ken, kenapa pulang malam sekali? Kinan tidak menjawab, dia justru memberikan tas kerja dan paper bag kecil untuk Lisa bawa masuk. Lisa terus mengikuti Kinan ke kamar. Baru setelahnya dia duduk di sofa kamar untuk melepas sepatunya seraya berkata, 2 atau 3 hari aku akan meninggalkan kantor, jadi aku selesaikan dulu semuanya. Supaya Jeff tidak kesulitan. Lisa hanya mengangguk-angguk lalu meletakkan paper bag dan tas kerja Kinan di atas meja. Malam ini jadi ke rumah ayah, kan? Tanya Lisa hati-hati. Benar saja ketakutan Lisa, karena Kinan membalasnya dengan tatapan dingin. Aku bukan robot, tubuhku sangat lelah. Harusnya kamu mengerti itu. Jawabnya dengan ketus. Lisa hanya menurunkan kedua bahunya, lesu, dan wajahnya menunduk, menghela nafas kecewa. Dia sendiri yang bilang hari ini ke rumah ayah, gerutu Lisa lirih membalikkan badannya untuk duduk di sisi ranjang. Kinan tentu mampu mendengar gerutuan itu, dan dia hanya berdecak lidah lalu meraih paper bag tadi, dia berikan pada Lisa. Untukmu. Untukku. Memang isinya apa? Lisa meraih paper bag lalu membukanya. Sebuah kotak dengan gambar gadget.
Lisa belum percaya begitu saja, siapa tahu hanya bungkusnya saja yang keren. Pikirnya. Dia pun melepas plastik yang menempel dan membukanya. Ini kan keluaran terbaru. Pasti harganya sangat mahal. Jangan boros-boros, Ken. Aku bahkan bisa membelikan 100 packs yang seperti itu, dan tidak akan membuatku jatuh miskin. Ish, dasar orang kaya. Keenan pun melenggang masuk ke kamar mandi. Membiarkan Lisa dengan kehebohannya memiliki ponsel baru. Seperti seorang anak yang menangis dan langsung diam karena diberi mainan baru. Tidak lama, Keenan selesai mandi dan keluar hanya menggunakan handuk yang melilit di pinggang. Dia sudah biasa seperti itu. Ini kamu sudah persiapkan semua? Tanya Keenan ketika dia masuk ke dalam walk-in closet. 2 koper berukuran sedang sudah berjejer di seberang pintu. Lisa yang sedang memasukkan SIM dari ponselnya yang rusak ke ponsel barunya pun terpaksa meletakkan lebih dulu di atas meja, lalu menghampiri Keenan. Iya, karena aku mengira kita akan pergi hari ini. Tapi ternyata kamu ingkar janji. Lisa menekuk wajahnya. Tapi sekilas dia ingin merajuk, atau mungkin kamu sudah mandi jadi bisa pergi sekarang. Besok, jawab Keenan meninggalkan koper-koper itu menuju ke lemari untuk mengambil baju santainya. Tapi perkataan Lisa terhenti saat melihat bagian kanan punggung Keenan nampak warna ungu kebiruan yang sudah tidak terlalu jelas. Ken, kenapa dengan punggungmu? Pertanyaan itu menghentikan gerakan Keenan sejenak. Aduh, aku lupa mengenai memar di punggungku. Keenan yang tengah memunggungi Lisa pun merutuki kebodohan diri sendiri yang tidak menutup tubuhnya sehabis mandi. Ini tidak sengaja terjatuh. Keenan beralasan. Dia hanya tidak ingin Lisa bertinggi hati karena mengetahui kalau dia yang menolongnya saat itu. Tidak percaya begitu saja, Lisa pun mendekat. Tapi ini seperti memar karena mungkin ada benda keras menghantam punggungmu. Keenan tidak menjawab. Dia kembali menarik salah satu kaos dari dalam lemari. Tidak disangka Lisa justru menekan keras bagian lebam itu dengan tiba-tiba. Sesh! Desisan Keenan pun membuat Lisa menjadi khawatir. Masih sakit. Keenan bergeser menjauh lalu memakai kaosnya. Aku lapar, apa kamu sudah siapkan makan malam untukku? Iya, sudah. Aku sudah memasak, akan aku siapkan dulu di meja makan. Lisa ragu untuk meninggalkan Keenan karena dia masih penasaran sebenarnya kenapa Keenan memiliki luka memar lebar seperti itu. Sepanjang langkah Lisa terus memikirkan Keenan, bahkan saat dia memanaskan makan malam pun terlihat melamun. Nona kenapa? Tanya Bibi Mia memergoki nonanya melamun. Bi, kalau luka memar diobati pakai apa ya? Tanya Lisa sembari menyiapkan lauk ke dalam wadah. Pakai air es, kalau memar cukup parah ada salep olesnya juga, Non. Coba ambilkan untukku. Sebentar, Non. Lisa membiarkan Bibi Mia mencari salep di kotak obat, sementara dia menyelesaikan persiapan makan malamnya. Tidak lama Bibi Mia kembali tepat saat Lisa sudah selesai menata meja makan. Ini, Non. Memangnya untuk siapa? Lisa pun menerimanya. Aku baru melihat ada memar di punggung Ken. Aku menyentuhnya tadi dan dia masih mendesis sakit. Apa Bibi tahu dia kenapa bisa seperti itu? Bibi Mia nampak bingung. Matanya bergerak ke kanan dan ke kiri serta tangannya memilin bagian depan dasternya. Lisa yang awalnya hanya iseng bertanya, melihat reaksi Bibi Mia jadi membuatnya curiga. Bi, ada yang Bibi sembunyikan. Maaf, Non. Tapi Bibi tidak boleh mengatakannya. Bibi Mia menunduk takut. Keenan yang melarangnya. Iya, Non. Katakan, titah Lisa dengan tegas. Membuat Bibi Mia berani mengangkat wajahnya. Tapi, Non.
Aku akan kecewa pada Bibi kalau Bibi tidak mengatakannya padaku, ancam Lisa. Sebenarnya malam itu saat ada penjahat yang menyerang kita, Tuan Kinan yang datang menolong. Jawab Bibi Mia dengan hati-hati. Mata Lisa membelalak mendengarnya. Kekinan pria yang menolongku waktu itu. Iya, Non, jawab Bibi Mia mengangguk cepat. Lalu punggungnya. Penjahat itu memukul punggung Tuan menggunakan kayu besar saat Tuan mencoba melindungi Nona yang sudah pingsan. DEGG. Lisa seketika membeku mendengar kenyataan yang baru dia dengar. Kenapa Kinan melarang Bibi menceritakan semuanya? Tidak tahu, Non. Tapi Bibi takut kalau Tuan tahu bahwa Bibi sudah ingkar janji, ucap Bibi Mia benar merasa takut. Tepat saat seperti itu Kinan datang, membuat Bibi Mia gelagapan. Namun Lisa masih berusaha bersikap santai dan menyembunyikan salep ke dalam saku dresanya. Ada apa? Tanya Kinan melihat Bibi Mia menunduk takut. Tadi aku sempat memarahi Bibi Mia karena kemarin malam kurang gesit memindahkan bajuku dari kamarmu. Jadi kamu lebih dulu datang, jawab Lisa membual. Mendengar itu Kinan tidak menanggapi, dia memilih menarik kursi dan duduk bersiap untuk makan malam. Mau tambah lagi? Tawar Lisa saat isi di dalam piring Kinan sudah hampir habis. Kamu sudah menawarkanku 2x. Ingin membuatku gendut. Protes Kinan. Lisa pun hanya memberikan cengiran kuda dan melanjutkan makannya. Oke, kegiatan makan malam selesai. Lisa pun kembali naik ke atas setelah membantu Bibi Mia membereskan dapur. Tidak lupa dia membawa salep yang tadi Bibi Mia kasih. Sudah tidur. Gumam Lisa saat mendapati Kinan sudah berbaring menyamping di atas ranjang. Lisa mengikuti Kinan, merangkak naik ke atas ranjang. Tapi dia tidak berbaring. Dia masih duduk memandang Kinan yang tidur memunggunginya. Pasti sakit sekali, pantas saja malam itu saat aku menyentuh punggungnya dia memekik sakit dan berhenti mengajak skidu papap. Dan bodohnya aku malam kemarin tidak memperhatikan punggungnya saat dia memaksaku dan bermain dengan kasar, bisik Lisa dalam hati. Lalu apa lagi yang kamu sembunyikan dariku, Ken? Apa sebenarnya di hatimu sudah ada aku dan kamu menyembunyikannya? Wajah Lisa merona membayangkan apa yang dia pikirkan seandainya jadi kenyataan. Tapi beberapa detik kemudian dia memukul kepalanya sendiri dan mengadu sendiri. Bodoh. Jika aku ada di hatinya sudah pasti dia sudah menghempas jauh Diana dan tidak memeluknya seperti kemarin. Sampai kapan memandangiku seperti itu? Suara Kinan membuat Lisa terkesiap. Ken, aku ingin mengobati punggungmu, pinta Lisa memberanikan diri. Tidak sakit, jawab Kinan dengan mata masih terpejam. Dia benar-benar sudah mengantuk dan lelah. Sebentar saja, besok kita akan melakukan perjalanan jauh. Kalau tidak diobati, sakitnya akan lebih terasa karena otot punggung akan menegang selama perjalanan. Sebenarnya Lisa hanya asal bicara, dia hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasih pada Kinan karena sudah menolongnya. Sesaat kemudian, Kinan dengan berat hati pun beranjak dari tidurnya walau diiringi oleh decakan lidahnya. Diobati pakai apa? Tanyanya lemah sembari menggaruk kepalanya hingga rambutnya nampak acak-acakan. Aku sudah mencari obat khusus lebam. Ini, ujar Lisa menunjukkan salep yang dia genggam. Cepat, ya, aku sudah mengantuk. Iya, sahut Lisa tersenyum senang. Kinan pun duduk memunggungi Lisa lalu membuka kaosnya. GLEKI. Lisa menelan salivanya saat melihat otot bisep menyembul dan nampak begitu menggoda. Dua kata yang ada di otak Lisa saat ini, so sexy. So hot. Hei, kamu mau memandangi punggungku atau mengobatiku? Iya, jawab Lisa tergagap.
Lalu dia mulai mengoleskan salep secara perlahan ke bagian lebam yang masih nampak. Sudah 1 minggu lebih tapi masih nampak dan terasa sakit. Pasti malam itu Kinan sedang kesakitan teramat sangat. Dia merasakan sendiri dan kemungkinan besar tidak dia obati. Jadinya seperti ini lama sembuhnya, bisik Lisa dalam hati. Jemarinya masih menyentuh permukaan kulit itu dengan halus. Tanpa Lisa ketahui, Kinan sedang terpejam. Dia menahan rasa aneh yang muncul semenjak Lisa menyentuh kulitnya. Sudah. Kinan tidak ingin hasrat kembali muncul. Dia yakin kalau Lisa ingin kembali ke kamar sebelah pasti karena takut pada dirinya yang sempat menyerang dengan kasar. Tapi apa yang terjadi sekarang? Punggungnya tiba-tiba menghangat, bahkan sepasang tangan melingkar di pinggangnya. Kinan membuka matanya, melihat Lisa dengan erat memeluknya dari belakang. Sapuan nafas hangat di kulit punggungnya yang terbuka semakin menarik dirinya untuk menginginkan lebih. "Kamu jangan memancingku, Lisa," ucap Kinan menengok ke samping. Bukannya menjawab, Lisa justru semakin menjadi jemarinya mengikuti garis otot di perut Kinan, membuat darah pria itu semakin berdesir. Belum lagi Lisa Meng 3 CVP punggung Kinan cukup lama. Hangat. "Maaf karena aku sempat menolak. Aku hanya tidak siap akan setiap perkataanmu. Tapi mulai sekarang, kamu bebas mengatakan aku seperti apa. Aku adalah aku, Lisa yang telah menjadi milikmu seutuhnya." Ucapan Lisa menarik tubuh Kinan untuk berbalik. Mereka terdiam sejenak, hanya untuk sekedar bertukar pandang, saling memberi arti yang sulit terucap. Sampai akhirnya mereka kembali dalam gelombang percintaan tanpa adanya penolakan dan pemaksaan. Yang ada hanyalah kelembutan dan saling menikmati. Memecah keheningan malam dalam gelora yang semakin dalam.